Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep resiprositas dalam antropologi ekonomi. Secara umum, resiprositas itu bisa dikatakan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya pemberian. Konsep ini merupakan teori dari Marcel Mauss, salah satu tokoh antropologi. Sebelum kita mengenal konsep dari resiprositas, kita akan mengenal lebih dahulu siapa sih Marcel Mauss sebagai tokoh pencetus teori resiprositas. Sebenarnya Marcel Mauss itu merupakan seorang filsuf, psikolog, sosiolog, dan juga antropolog asal Prancis. Marcel Mauss sendiri merupakan murid terpandai dan keponakan dari Emile Durkheim. Emile Durkheim ini merupakan salah satu tokoh utama atau peletak dasar dari sosiologi. Salah satu karya dari Marcel Mauss yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang konsep resiprositas tertuang dalam bukunya yang berjudul The Gift, the Form, and Reason for Exchange in Archaic Societies, yang artinya pemberian, bentuk dan fungsi tukar-menukar pada masyarakat archaik. Resiprositas atau disebut sebagai pemberian kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu merupakan kegiatan tukar-menukar hadiah. Menurut Mauss, kondisi ini merupakan salah satu bentuk dari adat istiadat yang bersifat wajib, mengikat, dan menyeluruh. Dalam pertukaran tersebut, ada yang namanya prestis atau harga diri seseorang, sehingga sangat menyangkut harga diri seorang individu atau kelompok, bahkan keluarga dan masyarakat, ataupun klan, yang pada akhirnya membentuk transaksi dan kontrak sosial di dalam masyarakat. Resiprositas ini memiliki 3 ciri. Ciri yang pertama yaitu pengembalian hadiah harus berbeda waktunya dengan saat menerima hadiah. Misalkan ketika seorang memberikan hadiah pada tanggal 1, jadi nanti pengembalikannya ya lebih dari tanggal 1. Ciri yang kedua yaitu pengembalian hadiah harus minimal setara dari saat menerima hadiah atau bahkan bisa lebih tinggi nilainya dari hadiah yang diberikan. Misalkan seorang yang diberikan hadiah berupa 1 kilogram beras, jadi nanti mengembalikannya ya minimal 1 kilo, kalau bisa lebih dari 1 kilo tersebut. Namun tidak harus sama. Di sini yang dinamakan setara itu adalah nilainya. Maksudnya, misalkan 1 kilogram gelas itu bisa diganti dengan 1 kilogram gula, walaupun beda, namun nilainya itu sama atau bahkan lebih tinggi. Ciri yang ketiga, resiprositas ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena dianggap tukar-menukar prestasi atau harga diri dari sang pemberi kepada yang diberi. Kegiatan pemberian hadiah seperti ini itu kedengarannya kan seperti hal yang menyenangkan. Diberi hadiah menyenangkan, membahagiakan, kayak ada rasa-rasa sukarela diberikan seperti itu, atau ada sisi kedermawanan, itu kan yang ditampilkan. Namun kenyataannya, kegiatan tukar-menukar hadiah ini tidak 100% semenyenangkan itu atau sesukarela itu. Bahkan tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena saat kita sudah memilih untuk memberi atau menerima hadiah, secara tidak langsung kita masuk ke dalam transaksi atau kontrak sosial dalam masyarakat terkait. Dan itu sudah mengikat dan wajib. Kalau kita menolak pemberian hadiah atau saat kita sudah menerima tapi
tapi kita tidak mengembalikan hadiah tersebut, maka bisa jadi kita terkena sanksi sosial berupa dipermalukan, dikucilkan, atau bahkan lebih parahnya bisa sampai konflik terbuka seperti caci maki. Nah, cukup mengerikan kan sanksi sosialnya. Dan juga saat kita tidak mau menerima hadiah dari pemberi, maka kita juga dianggap tidak sopan, bahkan dianggap melecehkan atau tidak menghargai si pemberi. Kenapa? Karena pemberian hadiah tersebut terdapat prestasi di dalamnya atau sesuatu hal yang dianggap sakral atau mewakili atau bahkan bagian dari nyawa si pemberi itu tadi. Begitulah konsep resiprositas secara sederhana. Jadi di sini yang perlu dipahami dari teori ini, pada dasarnya tidak ada pemberian yang gratis ataupun cuma-cuma. Segala bentuk pemberian selalu dibarengi dengan pemberian kembali ataupun imbalan. Marcel Mauss sendiri memberi contoh, suami memberikan hadiah kepada istri berupa nafkah. Ini contoh dari Marcel Mauss ya. Sebenarnya saya juga kurang setuju, tapi dia menyontohkan bahwa suami memberikan hadiah kepada istri berupa nafkah, maka istri membalas hadiah tersebut berupa apa? Pelayanan seksual. Nah, seperti itu. Contoh nyata yaitu yang terjadi di masyarakat kita saat ini adalah fenomena buuh atau memberikan sebuah hadiah ketika seorang itu menikah misalkan. Nah, itu kan ketika kita buuh, ada yang hadiahnya berbentuk benda, ada yang hadiahnya berbentuk uang atau amplop. Nah, itu secara kasat mata dia kan seperti kan memberi, ikhlas, nggak minta imbalan. Namun kenyataannya di balik itu dia itu sebenarnya ya mengharap untuk dikembalikan saat dia nanti menyelenggarakan pesta di lain hari. Nah, pengembaliannya itu ya tadi menggunakan prinsip-prinsip resiprositas tadi. Misalkan pertama waktunya jelas beda ya, kayak gitu. Kemudian nilainya itu juga setara atau lebih tinggi, kayak gitu. Itu nyata. Dan terkadang itu juga malah menjadi beban tersendiri pada sebagian orang. Misalkan ketika ada orang buuh kemudian mendapatkan undangan. Nah, ada sebagian orang masyarakat yang secara ekonomi dia tuh nggak mampu untuk memberikan kan, tapi karena ada budaya resiprositas ini, dia sampai bingung bagaimana cara untuk becek istilahnya atau buuh. Nah, itu adalah salah satu contoh. Dan kalau nggak buuh ya, tidak memberikan tadi resiprositas tadi, pemberian tadi hadiah, itu bisa mendapatkan sanksi sosial seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi seorang akan bingung mencari uang, kelabakan kemana-mana bahkan supaya bisa buuh. Itu kan sisi negatifnya membuat orang yang ekonominya kurang stabil, kurang mampu, itu menjadi dia tuh bingung. Bahkan untuk makan sehari-hari aja udah bingung bagaimana harus dituntut untuk memberikan barang. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa tidak ada pemberian itu yang cuma-cuma. Teori dari Marcel Mauss ini didasarkan pada hasil penelitiannya yang dilakukan kepada masyarakat Eskimo, di mana pada masyarakat suku Eskimo ini ada upacara keagamaan. Nah, dalam upacara keagamaan ini mereka akan melaksanakan tukar-menukar harta. Nah, untuk dapat memahami ya upacara keagamaan suku Eskimo dan hasil penelitian dari Marcel Mauss ini, sehingga dia memberikan sebuah teori tentang resiprositas ini, silahkan teman-teman dapat membaca bukunya yang berjudul A General Theory of Magic. Jadi kenapa Marcel Mauss ini sampai memberikan teori tentang resiprositas ini, tukar-menukar ini, karena dia sudah melakukan riset terlebih dahulu tentang masyarakat suku Eskimo tadi. Nah, ternyata ya pada kenyataannya konsep
yang diteliti di suku Eskimo ini tidak hanya berlaku pada suku Eskimo saja. Di Indonesia pun juga demikian kan? Seandainya misalkan ada acara ulang tahun. Nah, kita ya memberikan surprise kepada teman ulang tahun kita. Misalkan sampai rela mengedit video berjam-jam, kemudian rela tidak tidur sampai jam 12 malam untuk memberikan ucapan tepat jam 12 malam, memberikan kado yang bagus dan sebagainya. Itu dalam hati kita ingin dibalas kan, diberikan kejutan juga, diberikan surprise juga. Nah, itu adalah contoh nyata real konsep resiprositas dari Marcel Mauss ini. Jadi dalam antropologi ekonomi memang mempunyai kecenderungan yang khas dalam mengkaji masalah perekonomian, yaitu banyak menaruh perhatian terhadap berbagai gejala pertukaran yang tidak melibatkan penggunaan uang sebagai mekanisme pertukaran. Berbagai gejala pertukaran tersebut sering dikenal dengan nama ya resiprositas, dan nanti pada pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas masalah redistribusi. Nah, kecenderungan disiplin antropologi ekonomi seperti ini terkait dengan orientasi studi antropologi yang banyak menaruh perhatian pada masyarakat-masyarakat di luar Eropa ketika awal perkembangan disiplin ilmu antropologi. Jadi umumnya gejala-gejala pertukaran yang terjadi dalam perekonomian di masyarakat di luar Eropa waktu itu tidak menggunakan mekanisme uang sebagaimana seperti terjadi di Eropa. Jika teman-teman bingung terkait masalah ini, itu sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya tentang konsep dasar antropologi ekonomi. Kecenderungan antropologi ekonomi banyak menaruh perhatian pada gejala pertukaran resiprositas dan redistribusi, disertai pula dengan cara kerja disiplin ini yang berbeda dengan disiplin ilmu ekonomi. Dalam melihat gejala pertukaran, antropologi ekonomi tidak hanya melihat gejala tersebut sebagai gejala ekonomi semata, melainkan sebagai gejala kebudayaan yang keberadaannya berdimensi luas, tidak sekedar berdimensi ekonomi, tetapi juga agama, teknologi, ekologi, politik, dan organisasi. Jadi seperti budaya buwuh, budaya pemberian hadiah saat ulang tahun, itu kan memang diciptakan oleh masyarakat sendiri, bukan ada alamiah. Jadi masyarakat itu yang membudayakan kondisi becek atau buwuh tadi. Itu adalah hasil dari bentukan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Meskipun antropologi menempatkan gejala pertukaran sebagai persoalan yang berdimensi luas, tetapi disiplin ini kurang menaruh perhatian terhadap pertukaran yang menggunakan mekanisme uang, sebagaimana yang menjadi ciri dari sistem ekonomi pasar. Ilmu ekonomi sebaliknya paling banyak berurusan dengan masalah pertukaran dalam ekonomi pasar. Walaupun demikian, ilmu ekonomi mengembalikan variabel-variabel sosial budaya dalam menganalisis permasalahan ekonomi. Diabaikannya variabel-variabel tersebut berkaitan dengan kenyataan yang ditemukan para ekonom neoklasik bahwa hukum-hukum ekonomi berjalan tanpa kontrol dari variabel-variabel tersebut. Keterlibatan antropologi ekonomi dalam mengkaji masalah pertukaran dalam ekonomi pasar dirasa perlu sejalan dengan kenyataan bahwa transformasi ekonomi tradisional menuju sistem ekonomi modern sedang melanda di berbagai tempat. Sejak berkembangnya penjajahan sampai masa globalisasi sekarang ini, pertukaran resiprositas yang menjadi ciri pertukaran dalam perekonomian tradisional mengalami perubahan dan berhadapan dengan sistem pertukaran komersial. Nah, jadi walaupun sekarang ini sudah ada alat tukar yang sah berupa uang, namun
konsep resiprositas ini masih berlaku pada masyarakat khususnya di Indonesia saat ini, terutama dalam penyelenggaraan acara-acara khusus seperti pernikahan, kelahiran anak, kematian, ulang tahun, maupun acara-acara masyarakat lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.